Asani, mahasiswi UNAS dengan NPM 1956014264404. Hari ini saya akan menjelaskan atau menjawab mata kuliah herba estetik dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pemanfaatan pengobatan herbal dalam penerapan asuhan kebidanan. Pertanyaan kedua yaitu macam-macam kosmetik yang aman pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi. Nah, untuk pertanyaan pertama saya akan jawab, yaitu bagaimana pemanfaatan pengobatan herbal dalam penerapan asuhan kebidanan. Saya ambil contoh, yaitu pada ibu hamil dulu, ya. Pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, kita tahu bahwa hiperemesis gravidarum itu adalah ibu hamil yang mual dan muntah yang sangat berlebihan atau parah, ya, sehingga bisa menyebabkan kekurangan cairan atau bisa menyebabkan juga asetonuria. Kita bisa memberikan pengobatan herbal pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum itu, yaitu dengan memberikan ramuan air jahe atau rebusan jahe, ya, diminum. Bisa juga dengan peppermint, yaitu kapsul atau aromaterapi. Kemudian juga bisa kita memberikan minyak adas. Kita tahu bahwa minyak adas itu berfungsi untuk meningkatkan peristaltik pada saluran pencernaan sehingga merangsang untuk mengeluarkan platus. Itu untuk ibu hamil. Dan untuk ibu habis melahirkan bisa juga kita memberikan pengobatan secara herbal, yaitu dengan untuk perawatan perut pada ibu bersalin kita bisa memberikan, yaitu dengan jeruk nipis ditambah dengan kapur sirih ditambah dengan minyak kayu putih ditaburin kepada perut ibu yang habis melahirkan. Dan untuk bayi juga bisa kita berikan pengobatan herbal jika bayi mengalami kembung perut atau suka mencret. Kita bisa memberikan sehelai lembar daun kunyit, ya, daun kunyit diberi dengan olesan minyak sayur, kemudian diarang-arang di atas kompor, lalu kita taruh di atas perut bayi, kita tempelin aja, insya Allah, ya. Kemudian pada anak yang panas bisa kita memberikan itu minuman sambiloto atau pule, ya, kita rebus dengan air biasa, kemudian diminumkan ke anak. Dan bisa juga kita memberikan pada anak itu, yaitu dengan daun kembang sepatu atau daun dadap, kita tempelin di kening anak pada anak yang panas. Nah, itulah untuk jawaban pertama, yaitu manfaat pengobatan herbal pada penerapan asuhan kebidanan. Itu contoh-contohnya. Dan untuk jawaban yang kedua, yaitu macam-macam kosmetik pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi. Nah, itu kita harus mengerti dulu apa sih definisi daripada kosmetik. Kosmetik adalah yaitu sediaan atau bahan yang dimaksudkan yang diberikan pada bagian luar tubuh manusia, ya, seperti epidermis, kuku, ya, kemudian bagian organ genital bagian luar. Yang mana kosmetik ini adalah untuk membersihkan, untuk mewangikan, dan untuk merubah penampilan, dan untuk menghilangkan bau badan, dan untuk melindungi atau untuk memelihara kondisi tubuh, ya, yang baik. Itu adalah definisi daripada kosmetik. Kosmetik itu harus memenuhi persyaratan mutu. Persyaratan mutu itu bagaimana yang tercantum di dalam Kode Kosmetik Indonesia dan juga tercantum dalam pasal 9 ayat 1 dalam Asian Cosmetic Directive tahun 2003, ya. Itu. Kemudian kosmetik juga harus
harus melakukan atau sesuai dengan persyaratan keamanan ya. Kosmetik itu harus sesuai dengan persyaratan keamanan, yaitu sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan. Kosmetik juga harus memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, terutama kosmetik, tentang kosmetik. Kosmetik itu terdiri dari dua golongan, yaitu berdasarkan bahan dan penggunaan ya. Kosmetik golongan pertama itu adalah contohnya kosmetik untuk bayi, yang kedua kosmetik untuk rongga mulut, mata, dan mukosa lainnya, yang ketiganya kosmetik untuk dengan bahan, persyaratan karat dan penandaan, yang keempat adalah kosmetik yang belum lazim dan belum diketahui keamanan dan manfaatnya. Kosmetik golongan 2 itu yang tidak terdapat pada kosmetik golongan 1. Ada beberapa kategori kosmetik menurut Permenkes. Contohnya adalah sediaan ataupun kosmetik untuk bayi, misalnya minyak telon, untuk rambut itu yaitu shampoo, untuk kuku kutex, untuk wangi-wangian parfum ya, dan untuk cukur juga ada, untuk mata yaitu maskara, kemudian untuk kulit body lotion, dan masih banyak lagi kosmetik yang menurut Permenkes. Begitulah kosmetik-kosmetik yang aman pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.